Seharusnya sih Avanza lama seperti ini, begitu kita injak kopling, masukin giginya seperti ini aja. Tinggal satu jari aja kayak gini, dia sudah masuk giginya, nggak perlu kita paksa seperti ini, nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama Adi Ceper ya. Jadi hari ini kita dapat telepon dari Bang Mawardi, katanya sih mobilnya nggak mau masuk gigi pada saat mesin hidup ya. Jadi saat mesin hidup mobil nggak mau masuk gigi, itu ditelepon sama istrinya karena mobil dibawa ke pasar Aceh sama istrinya. Jadi yang bawa istri Bang Mawardi, diteleponlah ke bengkel, katanya disuruh jemput mobil yang nggak mau masuk gigi. Oke, langsung aja tadi ke sana. Saya ditekan koplingnya, aman-aman aja tadi. Jadi waktu posisi mesin mati, giginya normal-normal aja masuknya, enak juga masuknya giginya. Tapi begitu kita hidupin mesin, nah begitu kita hidupin seperti ini, kita injak kopling, seperti ini, koplingnya tetap normal seperti biasanya, tetap tinggi, tetap full injakan koplingnya, tapi posisi gigi ini nggak mau masuk ya. Jadi ini sangat keras waktu dimasukin, memang sama sekali nggak mau masuk. Jadi kalau misalnya pun dipaksa seperti ini, masnya ini udah normal. Tadi sempat juga dipaksa seperti ini, ditekan habis kayak gini, tetap nggak mau masuk, yang ada malah nyentak mobilnya ya. Jadi begitu Adi datang ke sana tadi, keluhan Bang Mawardi sudah Adi dijelaskan sama Adi. Ini mobil Toyota Avanza lama ya, Toyota Avanza tipe G yang lama. Jadi begitu datang Adi ke sana, pas saya cek, ternyata kampas koplingnya yang bermasalah ya, bukan habis kampas koplingnya, tapi bermasalah di fiber springnya. Jadi cara bawa tadi dari sana ke bengkel, udah saya injak-injak seperti ini, saya kejutin close-nya. Saya kejutin seperti ini biar kampas kopling yang di sana terkejut, biar lepas dia fiber yang terganjal di freksinya ya. Jadi tetap nihil hasilnya. Jadi cara bawanya ke bengkel, kalau misalnya pun kalian kalau misalnya kalian di perjalanan atau jauh dari bengkel, cara bawanya memang agak sedikit tersentak pada saat perlepasan kopling pertama. Jadi masukin aja dulu gigi 2 atau gigi 1 seperti ini, injak rem pelan aja, seperti ini, injak rem pelan aja. Baru setelah itu kalian start aja. Ini memang agak sedikit tersentak nanti pada saat pertama jalan. Dan lihat juga posisinya, di depan kita lagi kosong dan di belakang juga lagi kosong ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, jadi keluhan seperti ini harus kita turunin transmisinya ya. Jadi kita turunin transmisi yang ini dia. Nah, yang gede yang paling belakang itu, yang nampak 3 baut itu semuanya harus kita turunin transmisinya ya. Jadi nanti setelah kita turunin transmisinya itu baru ketahuan di mana letak penyakitnya. Mobil Avanza sering keluhannya di kain klosnya ini. Kain ini sering lepas ya. Jadi kenapa sering lepas ini? Ini bukan faktor yang bawanya, bukan faktor kerusakannya. Jadi faktor usianya yang sudah aus. Ini ada fibernya. Ini ada fiber peredam kampas koplingnya. Jadi sering juga keluhan di mobil-mobil Avanza, Toyota Rush, sama Daihatsu Xenia. Pakai nabi yang gua di. Nyo kapata. Sama saja bahasa Indonesia. Kenapa? Jadi faktor usianya aja, bukan cara bawanya yang salah. Oke, udah siap kita turunkan. Ini dia yang namanya kampas kopling. Jadi pernya ini sudah lepas ya. Jadi fibernya sudah pecah semua nih. Jadi 2 biji kiri kanan sudah pecah fibernya ya.
Jadi fiber inilah yang nyangkut ke apa namanya itu, ke kampas koplingnya, lengket di preksinya ya. Jadi yang dua ini sudah pecah total nih fibernya. Jadi fiber ini bukan faktor apa cara bawanya, memang fiber ini sudah pecahnya karena faktor usia ya. Jadi setiap bahan fiber seperti ini pasti ada kualitasnya, maksudnya ketahanannya, ketahanan panasnya, ketahanan mutu dan kualitasnya ya. Jadi bukan salah di cara bawanya atau cara lepas koplingnya. Jadi fiber ini lengket di sini ya, di permukaan kampas kopling ini ya. Jadi yang bekas goresan ini disinilah lengket apa namanya ini fibernya. Jadi walaupun full kita injak koplingnya, koplingnya full kita injak, tapi kampas koplingnya tidak mau pisah dengan flywheel atau yang lazim disebut roda angin ya. Jadi kalau misalnya sudah turun seperti ini, harusnya kita ganti semua aja ini ya. Kita ganti satu set aja. Jadi di depannya, di depan sini duduk letaknya flywheel atau roda angin. Jadi pada saat kita injak kopling, maka fiber ini lengket ke roda anginnya ya. Jadi kalau misalnya ini sudah kita buka permukaan ini, sebenarnya sih masih aman-aman aja, tapi yang di sebelah sininya yang tidak aman ya. Jadi ini udah termakan juga. Di sini tempat duduk bearingnya, bearing close-nya. Jadi mumpung sudah kita turunkan, mending kita ganti satu paket ya. Jadi kalau misalnya dananya terbatas, sebenarnya ini masih bisa pakai juga, tapi bearingnya sudah bunyi kasar ya. Nah kalau sudah bunyi kasar seperti ini, jadi kalau misalnya sudah bunyi kasar seperti ini, harusnya diganti aja. Jadi tempat dudukan bearingnya ini yang sudah termakan. Jadi plat-plat inilah yang buat close-nya keras. Jadi kalau misalnya keras atau kejauhan masih bisa kita setel, tapi kalau misalnya keras harus kita ganti mataharinya atau preksinya. Jadi ini kampas koplingnya kita ganti, sama mataharinya, sama bearingnya juga ya, sekalian biar nggak dua kali kerja atau dua kali ongkos turunnya sepaket. Oke. Jadi dukung terus channel Adi Ceper, jangan lupa konsultasi aja, komen di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe-nya gratis, mohon dukungannya nanti biar channel saya semakin maju dan semakin semangat membagi-bagikan ilmu seputaran kerusakan mobil kalian. Oke. Jadi begitu setelah kita tes nanti, setelah kita ganti kampas koplingnya, kita lihat deteksi penyakitnya, baru kita tes lagi ya. Jadi seharusnya sih Avanza lama seperti ini, begitu kita injak kopling, masukin giginya seperti ini aja. Tinggal satu jari aja kayak gini, dia sudah masuk giginya, nggak perlu kita paksa seperti ini, nggak perlu, kecuali kalau Avanza memang gigi mundurnya ya aja. Kalau misalnya gigi mundurnya memang semua Avanza seperti ini dia, agak ketahan. Kalau misalnya mesin hidup agak ketahan sedikit. Kalau misalnya ketahan seperti ini, jadi ulang aja injak koplingnya, lepas, injak balik, baru masukin lagi. Oke, seperti ini ya. Oke, dukung terus channel Adi Ceper, jangan lupa like, subscribe, jangan lupa juga kalau misalnya mau konsultasi bukan seputaran kerusakan ini aja, komen aja di kolom komentar. Oke.
karena baru siap kita ganti kain cross. Sekarang kita tes dulu, kita tes tenaganya gimana, kelemahan dan kekuatan tenaga kain cross yang baru.